pada malam hari. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Kita masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepada kita semua, anugerah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan bagimu juga. Ya, tiba saatnya kita mempersilahkan kesaksian dari keluarga. Yang pertama dari keluarga Bapak Yunus Mendila, dipersilahkan. Ya, kesaksian dari Bapak Yunus Mendila, dipersilakan. Ya, shalom. 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 Ya, shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan kesaksian di kebaktian malam hari ini. Ya, mungkin kesaksian dari kami cukup bersyukur. Kami sekeluarga di rumah dalam sehat-sehat. Dari saya sendiri, mamanya Alex, Tasya, semua dalam keadaan sehat-sehat.
Meskipun kemarin sempat agak sakit-sakit sedikit, tapi sudah semua sudah pulih. Nah, untuk bersyukur juga untuk neneknya Alex sama neneknya Laura di Lokuan. Masih tetap dalam perlindungan Tuhan, masih dalam keadaan sehat-sehat. Ya, Inci yang sementara di rumah sakit, kiranya diberikan kekuatan karena sudah mau melahirkan. Nah, mungkin kalau bisa minta dukungan doa dari Pak Pendeta nanti. Ya mungkin kesaksian dari kami tidak banyak, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak keluarga Yunus Mendila yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan yang kedua, keluarga Ibu Asriana, dipersilahkan. Shalom, selamat malam. Terima Halo. kasih atas kesempatan yang diberikan pada keluarga kami. Puji Tuhan dan kami bersyukur pada saat ini saya bersama anak-anak dalam keadaan sehat. Cuman bapaknya aja yang lagi dalam kurang sehat, selama ini sakit terus, batuk-batuk aja. Nah, terus saya bersyukur, saya minta dukungan doa untuk anak saya Kiki yang sekarang akan menuju PKL di satu perusahaan, minta dukungan doa. Dan terus Ean dalam pekerjaannya dan saya sebagai ibu rumah tangga bapaknya juga. Itu aja, puji Tuhan kita sampai sekarang sehat aja sama anak-anak. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, shalom. Shalom. Terima kasih atas kesaksiannya dari Ibu Asriana. Yang ketiga, dari keluarga Bapak Evan Tandibua, dipersilahkan. Ada. Ya, mungkin belum masuk ya. Demikianlah kesaksian yang kita dengarkan pada malam hari ini. Sekiranya seluruh keluarga yang berketepatan pada malam hari ini selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam melaksanakan kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalimat yang bertabulasi keluar saya yang membacakannya, dan kalimat yang bertabulasi ke dalam Bapak Ibu sekalian yang membacakannya. Firman Tuhan berkata demikian, kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepadanya Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Firman Tuhan. Mengaminkan pembacaan Mazmur kita menyanyi Mazmur 25 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Bapak Yunus Mendila sekeluarga, Bapak Ibu Astriana sekeluarga, dan Bapak Evan Tandibua sekeluarga, mendasari persekutuan kita pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon pertolongan dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami dan menjadi bagian kehidupan kami, di mana Tuhan telah menuntun menyertai kami, membimbing kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami kerjakan, Tuhan berkati, sehingga boleh senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kami, berkat bagi kami, dan kami percaya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, Tuhan kembali mempersekutukan kami lewat ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, biarlah ibadah kami pada malam hari ini sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, mendasari persekutuan kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami firman-Mu, bahkan memberikan kami hati yang mau terbuka terhadap firman Tuhan untuk ditegur, untuk dibentuk. Sehingga ya Tuhan, firman boleh kami dengarkan, kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang berdiri di tengah-tengah persekutuan ini, hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan Bapa dalam surga, bahkan layak akan kami untuk ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami, biarlah kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan membangun jemaat terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kalau kita sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian juga pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, terlebih apabila kita berlakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Tema renungan kita yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Keluarga Bapak Yunus Mendila, keluarga Ibu Astriana, dan keluarga Bapak Enos Tandibua, Evan Tandibua ya. Keluarga Evan Tandibua yang berbahagia pada malam hari ini yang boleh mempersekutukan kita, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada satu hal yang menjadi perenungan terdalam bagi kita, karena berbicara tentang hikmat. Ketika kita memperhatikan bacaan kita ini, di sini berbicara tentang orang yang bebal atau orang yang bodoh, ya. Kalau berbicara tentang bodoh, bodoh sama dengan bebal atau sukar mengerti. Ya. Bebal atau sukar mengerti. Ya. Bodoh juga itu bisa diartikan seperti orang yang tahu tetapi tidak mau melakukan. Ya, itu dikatakan orang yang bodoh. Ya, bukan berarti bahwa orang bodoh itu tidak tahu apa-apa. Ya. Tetapi lebih berbicara pada sikap bebal, ya, sukar mengerti, tidak mau tahu tapi tidak mau melakukan. Itu yang dikatakan dengan bodoh. Dan saya yakin bahwa kita yang hadir pada malam hari ini tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh atau orang yang bebal. Nah, di sini Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya, ya, makin hari makin maju, makin mengalami kedewasaan kehidupan rohaninya. Ya, karena seseorang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bebal atau bertindak seperti orang bodoh. Ya, melainkan seperti orang yang arif, yang bijaksana, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sehingga ketika kita hidup sesuai dengan atau hidup dalam hikmat Tuhan, ya, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan bertindak seperti orang yang bebal atau bertindak seperti orang yang bodoh. Nah, sidang jemaat Tuhan, ya, sekalipun kita sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun,
ya mungkin berpuluh-puluh tahun, tapi mungkin saja di antara kita masih ada yang menyandang status sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh ya apabila tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, mungkin ini sangat kasar, tetapi menjadi perenungan bagi kita bahwa tak isyarat aku menjadi orang yang bodoh, ya orang yang bebal terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, ya tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan daging daripada tunduk pada tuntutan kehendak Tuhan. Ya bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan? Bukankah dengan segala kemauan kita, segala keinginan yang menurut ukuran kita, itu sudah sering membawa kita kepada kegagalan dan kita mengalami kegagalan dan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Namun seseorang yang dikatakan arif, ya bila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus menjadi atau harus melalui proses yang tidak mudah. Ya. Akan banyak kendala, akan banyak benturan-benturan yang kita alami. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ya jangan pernah kita menyerah. Ya, di tengah jalan, tapi justru saat itulah kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengetahui atau kita mencari, kita mengenal atau kita berusaha untuk mendapatkan yang namanya kehendak Tuhan, atau kita berusaha untuk memahami akan kehendak Tuhan tersebut. Nah, sehingga di sini sidang jemaat Tuhan mau dikatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang Kristen, ya jangan tetap membuat diri kita menjadi orang yang bodoh. Ya. Sarani Miki, kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi jangan sampai kita hidup dalam kebodohan kita sendiri. Ya, kita harus berusaha untuk mengenali kehendak Tuhan. Ataupun ketika kita terbentur dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kita, ya dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, jangan kita kembali menjadi orang yang bodoh, ya orang yang bebal. Tetapi justru berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang kita hadapi, saya percaya bahwa akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih mampu. Karena dengan demikian kita akan mengatakan diri kita bahwa ya bukan karena saya, tetapi karena pertolongan dan tuntunan Tuhan yang tetap akan menguatkan kita. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pesan untuk hidup sebagai anak-anak terang dalam perikop ini adalah pesan untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Yakni yang dimungkinkan karena Kristus telah menebus kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup yang demikian adalah hidup yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, bisa kita baca dalam ayat yang ke-9 di pasal 5 ini. Nah, bagaimana hidup sebagai anak-anak terang yang dimaksudkan Paulus? Ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah menjadi arif. Ya. Kemudian menggunakan waktu dengan baik. Ya, mengusahakan untuk mengerti setiap kehendak Tuhan, hidup dalam roh, beribadah, bersyukur, dan merendahkan diri seorang akan yang lain serta takut akan Kristus. Itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh Paulus untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang telah berada di dalam terang. Jadi ketika kita ada dalam terang, maka kita berusaha untuk hidup ya dalam hikmat Tuhan. Ya, kita harus hidup dalam hikmat Tuhan.
Nah, jika hidup kita demikian ya dapat dijalani, maka kita telah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, dan dengan demikian juga dapat dikatakan ya telah hidup dalam hikmat Tuhan. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib menanggung segala dosa kita adalah tujuan. Ya, Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia baru. Ya, lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, lewat kebangkitannya, maka kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Tidak lagi menjadi hamba dosa, dan kita memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, artinya di sini kita mau supaya setelah kita ditebus, ya kita sudah mengalami kehidupan yang baru, ya kehidupan kita akan mencerminkan akan hikmat Tuhan. Ya. Lewat kehidupan kita, ya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Sehingga dalam hal seperti inilah kita mau menempatkan diri kita secara benar sebagai orang Kristen, bahwa saya sudah ditebus dalam Kristus, sehingga saya harus membawa kehidupan saya untuk menjadi lebih baik, ya sesuai dengan hikmat Tuhan itu sendiri. Ya, Calvin pernah mengatakan dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, bukan panggung sandiwara ya. Jadi bagi Calvin dunia ini adalah panggung kemuliaan. Ya, artinya orang-orang percaya mestinya bisa melakonkan peran-peran atau bentuk kehidupan yang disebutkan Paulus di atas. Ya, karena hanya dengan memerankan semua itu, ya bentuk kehidupan sebagai anak terang, maka seluruh dunia akan mempertunjukkan kemuliaan Allah. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ya ketika kita mencerminkan kehidupan terang, ya seperti yang disampaikan oleh Paulus, ya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ya menurut Paulus ciri-ciri orang arif bijaksana adalah memperhatikan hidupnya dengan saksama, ya mempergunakan waktu dengan baik, dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Nah, biarlah dengan hikmat Allah kita memilih untuk menerapkan hal-hal seperti ini, ya hal-hal ini, ya hidup yang penuh dengan arif, menggunakan waktu dengan baik dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, dengan hikmat Allah ini kita akan memilihnya untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, ya sidang jemaat Tuhan dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana saudara kita dalam ayat yang ke-15. Ya, orang bebal biasanya tidak mau memperhatikan bagaimana dia hidup. Ya. Ia hidup dengan sembrono tanpa tujuan. Ya. Kesenangan diri dan kepuasan jasmani itu yang paling utama dan itu yang dikejar. Tetapi kalau kita mau jadi orang yang arif, ya janganlah seperti orang yang bebal. Orang bijaksana akan memilih menjalani kehidupan dengan hikmat Allah. Ya, jadi dengan hikmat Allah, ya. Jadi dengan hikmat Allah perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Bagaimana kehidupan jasmani kita, bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana kehidupan moral kita, bagaimana relasi kita, bagaimana pendidikan kita dan sebagainya. Ya, termasuk juga bagaimana kehidupan kita dalam keluarga, bagaimana kehidupan kita dalam persekutuan gereja, ya bagaimana keberadaan kita di tempat kerja, ya di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia ini. Apakah yang sudah sangat baik, ya apa yang sudah sangat baik kita raih, kita dapatkan, kita pertahankan, ya kita kembangkan, ya apa yang masih kurang baik, mari kita perbaiki, dan apa yang tidak baik, mari kita perbaiki. Dan hal ini bisa kita lakukan ketika kita memahami tentang hikmat Allah.
Kita bisa menjadi orang yang arif, kita bisa menjadi orang yang bijaksana, tidak akan menjadi orang yang bodoh ketika kita memiliki atau memahami tentang hikmat Allah. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, istilah yang dipakai di sini bukanlah tentang kronos atau kronologi, waktu yang terus berjalan dari detik ke detik, dari hari ke hari. Ya, tetapi kata di sini yang digunakan adalah kairos, yaitu suatu momen atau kesempatan tertentu. Ya. Orang bodoh membiarkan kesempatan berlalu sia-sia, ya, berlalu begitu saja. Tetapi orang arif akan mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, bahkan menciptakan kesempatan untuk dipergunakan. Ya, sehingga ya pergunakan setiap waktu yang ada dengan hikmat Tuhan. Ya, biarlah setiap waktu yang kita lalui ya memberikan makna dalam kehidupan ya maupun ya bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin kita akan kembali merenungkan kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani ini, ya bahwa ya mungkin sudah banyak kehidupan yang kita lalui. Ya, sudah bertahun-tahun kita menjadi orang yang percaya, sudah bertahun-tahun kita menjalani kehidupan, tetapi apakah selama kehidupan kita ini, apakah selama waktu yang telah kita lalui ini, apakah selama waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita sudah maknai dengan kehidupan yang baik? Apakah tidak hanya kita lakukan dengan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, hal yang akan merusak kehidupan kita? Ini menjadi perenungan bagi kita ya dalam hikmat Allah, dalam hikmat Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh harus terpanggil untuk bagaimana hidup ya sesuai dengan hikmat Tuhan. Perlu berhikmat untuk menjalani kehidupan ini supaya segala apa yang kita lalui, waktu yang kita lalui ini tidak berlalu begitu saja atau tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Kemudian hal yang ketiga, ya usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan memang ya melampaui rancangan dan jalan manusia atau pemikiran manusia. Ya, tetapi kita harus taat kepada kehendaknya. Ya, karena memahami bahwa semua yang ia kerjakan adalah baik. Semua yang ada dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Ya. Sehingga kita harus berusaha mengerti tentang kehendak Allah dengan membaca, ya, merenungkan firman Tuhan, mempelajari, bahkan juga melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, ya hidup kita akan berhasil di hadapan Allah dan sesama. Di sini kita diajak untuk berusaha untuk mengenali, untuk tahu, untuk memahami akan apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha untuk mengenali dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau nyatakan, atau apa kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Sehingga jemaat Tuhan saya mengajak kepada kita semua untuk berusaha untuk menilai kehidupan kita atau menilai hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari perspektif yang baik. Ya mungkin ketika kita berbicara tentang COVID, ya berbicara tentang pandemi ini, ya mungkin kita akan berbicara banyak tentang hal yang tidak baiknya. Ya, di mana mungkin keluarga kita ada yang terpapar, sakit, menderita, bahkan harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi dari situ pun mestinya kita mau belajar banyak hal tentang kehidupan kita. Belajar apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan tidak semakin terpuruk. Ya, dunia ini tidak akan semakin terpuruk, tetapi kita berusaha bangkit untuk menata kembali kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karena kita memahami atau kita melihatnya dalam hikmat Tuhan. Memahami dan melihatnya dalam kehendak Tuhan. Nah, untuk itu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, ya saya mau mengajak kepada kita semua untuk marilah kita senantiasa memilih dengan hikmat Allah. Marilah kita memikirkan segala sesuatu dalam hikmat Allah. Mari kita memandang segala sesuatu dari perspektif atau sudut pandang yang baik, sudut pandang yang positif, sehingga dengan demikian kehidupan kita ini kita akan jalani dengan baik.
Ya, ketika kita menghabiskan waktu kita memikirkan hal yang tidak baik, ya maka akan menghabiskan energi kita. Tetapi ketika kita memandang atau melihat segala sesuatu, ya mengaminkan segala sesuatu dalam hikmat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita kita menjalani kehidupan ini dengan dasar hikmat dari Tuhan. Ya, kita menjalani kehidupan kita ini, kita dasarkan seluruh kehidupan kita, pandangan diri kita, cara pandang kita, cara tutur kata kita, kehidupan kita terlebih dalam hikmat Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan, sekiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi, boleh menjadi inspirasi kita dan boleh kita lakoni di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Nyanyian rohani 76 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhanku berkat-Mu limpah. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat, dipersilakan kesaksian atau penyampaian dari keluarga Bapak Evan Tandibua. Dipersilakan untuk menyampaikan kesaksiannya. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Evan Tandibua untuk memberikan penyampaian atau kesaksiannya.
Selamat malam, Shalom. Shalom. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami biasa diberikan kesehatan, keluarga kami dilindungi, keluarga besar kami disertai, di dalam pekerjaan juga tidak ada masalah, di dalam keluarga pun juga begitu, anak-anak diberi kesehatan, pendidikannya bagus, dan juga orang tua yang ada di kampung sehat-sehat, orang tua yang ada di sini juga sehat, keluarga besar kami sehat-sehat semua. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesaksian dan penyampaian dari Bapak Evan Tandibua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan ketiga keluarga tadi sudah menyampaikan pokok-pokok doanya. Masih adakah dari jemaat Tuhan yang akan kita, pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa pada malam hari ini? Reza sama neneknya ya? Di kampung. Masih ada Ya, dari sedikit Pak Nathan. ya, Dari Pak Sudidi. ya silakan. Iya, mohon dukungan doa. Kami semua sudah mulai kembali sehat, kecuali anak kami Dwiki yang masih terus batuk. Mohon dukung dalam doa. Jadi kami semua sudah secara keseluruhan sudah membaik, kecuali anak kami Dwiki yang masih terus batuk. Terima kasih. Dwiki ya? Iya. Ya. Masih ada? Rencana pulangnya Ibu Prof besok. Mudah-mudahan hasil PCR-nya negatif. Besok ya? Dari itu besok baru dari Toraja? Dari Makassar. Oh, dari Makassar sudah. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Segala puji-pujian selayaknya sepantasnya kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, mensyukuri segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu dan yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Secara khusus malam hari ini, Tuhan telah memberikan kami ruang dan waktu bersama-sama lewat persekutuan ibadah keluarga malam hari ini yang kami laksanakan melalui virtual Zoom. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada saat ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, doa-doa kami akan menjadi pula persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan, kiranya Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami jalani dalam hikmat Tuhan. Hidup kami jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mencari akan hikmat Tuhan, mengenali akan hikmat Tuhan, mengenali akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan
sebagai pribadi Kristen yang sejati, yang melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, lewat syafaat kami malam hari ini, kami datang berdoa untuk Bapak Yunus Mendila sekeluarga. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur karena ketika kami menjumpai mereka dalam kondisi yang sehat, kekuatan, kesehatan senantiasa mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan pemeliharaanmu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka tetap menikmati akan kekuatan dan kesehatan. Berkati Bapak Yunus Mendila dalam tugas pekerjaan sebagai seorang abdi negara, kiranya segala yang dikerjakan, segala yang dilakukan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau pun melindunginya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab secara khusus di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami percaya bahwa lawatan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak Yunus Mendila. Demikian pun ya Tuhan, istri kekasih Tuhan berkati, berikan pula kekuatan dan kesehatan. Kiranya ia pun tetap setia dalam mendampingi Bapak keluarga, dalam membangun kehidupan keluarga, dalam memerankan diri ya sebagai ibu, ya sebagai istri bagi keluarga mereka, sehingga lewat kehadiran ibu keluarga dapat pula menjadi pendoa di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Dan kami percaya bahwa Bapak Alex, Mama Alex dalam kehidupan keluarga mereka, dalam peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, Tuhan akan memampukan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, bahkan menjadi orang tua yang akan menjadi teladan bagi kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kedua anak kekasih Alex dan Tasya. Tuhan berkati senantiasa dalam tumbuh kembangnya. Kiranya kedua anak kekasih kami ini tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Kekuatan dan kasih, bahkan kesehatan menjadi bagian kedua anak kekasih kami ini, sehingga kedua anak kekasih kami ini boleh tumbuh dengan baik. Bapa dalam surga, demikian pun ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai harapan, berbagai impian keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Yunus Mendila. Tuhan kiranya memberkati senantiasa rencana-rencana mereka, Tuhan kiranya turut serta di dalamnya, sehingga oleh kehendak Tuhan sendiri, apapun yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan boleh wujud nyatakan di perjalanan kehidupan keluarga mereka. Tuhan Bapa dalam surga, ketika mereka dalam berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan tetap topang, Tuhan tetap kuatkan, mampukan dan yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, bahkan ajarkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam berbagai perjalanan kehidupan. Kami berdoa untuk Nenek Alex yang ada di Lok Tuhan, yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan Nenek Alex, dan dalam sepanjang kehidupannya pun tetap ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Anugerahilah kekuatan dan kesehatan di masa tua dan di berbagai aktivitas setiap hari. Kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkatinya senantiasa, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini pun kami datang bersatu hati berdoa untuk saudara kekasih kami Enci yang saat ini ada di rumah sakit untuk persiapan melahirkan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kekuatan kepada saudara kekasih kami ini, kiranya proses melahirkan boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, menganugerahkan kekuatan, bahkan menganugerahkan keselamatan. Berkati para medis, para dokter, biarlah ya Tuhan lewat tangan-tangan mereka, lewat pertolongan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menolong persalinan ini, dan kami percaya bahwa dalam Tuhan persalinan ini akan berjalan pula dengan baik. Tuhan Bapa dalam surga, malam hari ini pun kami datang bersyukur bersama dengan Ibu Astriana sekeluarga dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam segala keberadaan hidup mereka, karena mereka senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan senantiasa mereka nikmati. Berkati Ibu Astriana dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas dan tanggung jawab, kiranya ia pun tetap menikmati akan berkat Tuhan, menikmati kekuatan dan kesehatan. Demikian pun ya Tuhan, Bapak Kiki yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, dalam tangan-Mu kami letakkan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan anugerah kesembuhan kepadanya, sehingga suatu saat boleh pulih, boleh kembali sehat seperti sedia kala. Berkati setiap makanan yang dimakan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga lewat semuanya itu ya Tuhan, boleh menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Pekerjaan dan
tanggung jawab mereka, Bapak Kiki, Mama Kiki, Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, boleh menghasilkan buah-buah yang terbaik, bagi kehidupan keluarga mereka, dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak yang Tuhan karuniakan, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan dalam bangku kuliah dan juga dalam pekerjaannya, kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, memberikan hikmat kepadanya, sehingga ia boleh mewujudkan segala impiannya, harapannya, dan cita-citanya lewat bangku kuliah. Dan oleh perkenaan Tuhan, anak kasih kami ini boleh menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Bahkan dalam pekerjaannya setiap hari, pula Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menguatkan, memampukan dalam membagi waktu, dalam perkuliahan dan juga dalam pekerjaan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam masa muda Tuhan lindungi, berkati senantiasa, sehingga anak kasih kami ini tetap menikmati akan masa muda yang indah, oleh karena ia alami dan ia rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, anak kasih kami Kiki, yang dalam bangku pendidikan, yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti PKL di salah satu perusahaan. Berkati anak kekasih kami ini ya Tuhan, dalam melaksanakan PKL nantinya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sehingga lewat praktek kerja lapangan ini, ia boleh menempah dirinya, boleh belajar lebih banyak lagi, secara langsung terjun ke dunia kerja, tapi kami percaya bahwa ia akan tetap mengandalkan Tuhan, ia akan tetap belajar dengan baik, mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Dan kami percaya anak kasih kami Kiki dan Eyan, Tuhan merancangkan rancangan yang terindah dalam masa depan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik kepada kedua anak kekasih kami ini. Seluruh pergumulan keluarga Mama Kiki kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan, tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan segala keberanian hidup mereka, segala sukacita mereka, bahkan menguatkan, memampukan mereka ketika berhadapan dengan berbagai duka cita yang mereka hadapi. Sehingga lewat suka dan duka yang mereka hadapi, kami percaya bahwa mereka akan belajar bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan memeliharakan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Evan Tandibua sekeluarga. Tuhan berkati senantiasa dalam segala keberanian hidup mereka. Jika saat ini mereka tetap menikmati kekuatan dan kesehatan, bahkan mereka bersyukur bahwa seluruh rumpun keluarga tetap dalam kondisi yang sehat, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, kiranya Engkau tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Evan Tandibua sekeluarga, bahkan seluruh keluarga besar, sehingga dalam segala keberadaan hidup mereka tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak Evan Tandibua dalam tugas pekerjaan setiap hari, kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberkatinya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga setiap pekerjaan yang diembannya boleh pula diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Bapa dalam surga, istri kekasih yang sentiasa setia mendampingi, Tuhan berkati, sehingga boleh pula memerankan diri menjadi ibu yang baik, boleh menjadi pendoa bagi keluarga, sehingga lewat Bapak Evan Tandibua bersama dengan istri boleh membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga Kristen yang sejati, bahkan akan mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan, menjadi teladan, menjadi guru, menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan, sehingga keluarga Bapak Evan Tandibua tetap menikmati akan kasih anugerah Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak mereka dalam bangku pendidikan, dalam berbagai tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan berkati senantiasa. Yang saat ini mungkin melakukan pembelajaran secara daring, Tuhan berkati anak-anak kami ini, sehingga mereka tetap termotivasi, tetap bersemangat, sehingga apa yang menjadi harapan dan impiannya pula, kami percaya bahwa Tuhan akan mewujud nyatakannya di masa yang akan datang. Bapa dalam surga, orang tua mereka baik yang ada di kampung maupun yang ada di Bontang, kami letakkan tangan kuasa Tuhan dalam kondisi mungkin masa tua mereka, dalam berbagai aktivitas mereka, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga orang tua kami ini tetap menikmati akan berkat-berkat Tuhan, menikmati akan kekuatan, kesehatan, sehingga tetap boleh menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Seluruh pergumulan Bapak Evan Tandibua kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, tetap menguatkan mereka, menopang mereka, sehingga dalam segala keberanian hidup mereka tetap dikuatkan, ditopang untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan, tantangan pergumulan.
Bahkan kami percaya pula bahwa Tuhan akan menyempurnakan setiap sukacita dan kebahagiaan yang mereka alami. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdatang berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Efrata Bontang. Ya Tuhan, berkati kami senantiasa dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam kehidupan kami, di tengah-tengah tugas pekerjaan kami, baik kami yang bekerja di perusahaan, di pemerintahan, sebagai petani, peternak, pengusaha, ya, dan pedagang, dan berbagai pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengerjakannya dengan penuh sukacita, dan kami percaya bahwa lewat semuanya itu ya Tuhan, kami akan memetik buah-buah yang terbaik untuk kami gunakan dalam kehidupan kami. Demikian pun ya Tuhan, dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, mampukan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang akan diteladani oleh anak-anak kami, orang tua yang bertanggung jawab untuk kehidupan anak kami, kehidupan pendidikan anak-anak kami. Demikian pun ya Tuhan, dalam membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, Tuhan berkati kami senantiasa sehingga kami boleh membangun kehidupan keluarga kami dengan baik, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga anak-anak kami boleh tetap mengalami pertumbuhan yang baik. Yang dalam bangku pendidikan, baik di tingkat SD, di TK, di SMP, SMA maupun di bangku kuliah, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami senantiasa, kiranya Tuhan akan tetap memeliharakan mereka dalam segala keberadaan hidup mereka. Bahkan kami percaya bahwa setiap anak-anak kami punya impian dan harapan. Kami percaya pula bahwa Tuhan akan menjadikan setiap impian dan harapan mereka sebagai rancangan Tuhan yang terindah bagi anak-anak kami. Tuhan Bapa dalam surga, lewat syafaat kami pula malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk anak kekasih Resa dan neneknya yang ada di kampung halaman. Tuhan berkati di sana sehingga ia tetap dalam kondisi yang sehat, tetap dalam kondisi yang baik-baik, sehingga kami percaya bahwa jika suatu saat nanti akan kembali ke Bontang, kami percaya pula bahwa Tuhan akan memeliharakan dan boleh menibakan di kota Bontang dengan penuh selamat. Demikian pun ya Tuhan, bersyukur bersama Bapak Dini, sekeluarga yang saat ini sudah mulai membaik kondisi karena beberapa saat yang lalu terpapar oleh virus corona, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga mereka boleh kembali sehat, kembali kuat. Secara khusus kami berdoa untuk anak kasih kami Dwiki yang masih saat ini mengalami batuk berat, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan kembali. Sehingga ya Tuhan, Bapak Dini sekeluarga, dalam tangan kasih Tuhan kami letakkan bahwa Tuhan akan merancangkan rancangan yang indah, kesembuhan dan pemulihan Tuhan akan berikan kepadanya. Sehingga ya Tuhan, segala hal yang dilakukan dalam pemulihan kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dimakan, Tuhan berkati, perawatan yang diterima Tuhan, Engkau pun memberkatinya, sehingga lewat semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan saluran kesembuhan, saluran pemulihan, sehingga Bapak Dini sekeluarga boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk Ibu proponen yang telah melaksanakan kegiatan di Toraja dan esok akan melakukan penerbangan dari Makassar, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Tuhan tetap memberkatinya, sehingga setiap etapa perjalanan yang dilaluinya boleh dilalui dengan baik. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menutup bungkus Ibu proponen sehingga boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat, kekuatan, kesehatan akan menjadi bagian kehidupannya, sehingga boleh kembali ke tengah-tengah jemaat, kembali ke tengah-tengah keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Tuhan Bapa dalam surga, syafaat kami malam hari ini pun ya Tuhan, kami datang berdoa, memohon kemurahan Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kami letakkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan bermurah hati memandang kami dari kemuliaan Tuhan untuk memulihkan dunia ini, sehingga oleh perkenaan Tuhan sendiri satu saat bumi ini kembali sehat, kembali pulih, jauh dari paparan virus corona, sehingga semua kegiatan kami boleh pula berjalan dengan baik. Tuhan Bapa dalam surga, kami tetap setia berdoa bagi saudara kami yang masih terpapar, masih dalam pemulihan, masih mengalami perawatan, baik karena paparan virus corona maupun penyakit yang lain. Kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan,
bila Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga suatu saat mereka boleh pulih, boleh kembali sehat seperti sedia kala. Bahkan kami bersyukur untuk beberapa saudara-saudara kami yang sudah mengalami pemulihan. Kami percaya bahwa semua karena anugerah dan kasih Tuhan nyata bagi kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami pun bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan lewat persembahan syukur. Tuhan kiranya berkati persembahan syukur yang kami telah berikan sehingga boleh digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang masih ada pada diri kami masing-masing, yang masih akan kami usahakan, Tuhan mampukan kami untuk menggunakannya secara baik, secara bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, jika nanti kami akan kembali, yang ada di gedung gereja ini kembali ke rumah masing-masing, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya bersama dengan Tuhan bahwa malam hari ini kami akan lalui dengan penuh sukacita. Tuhan akan bersama dengan kami, malam hari ini menjadi bagian hidup kami, dan esok pagi Tuhan akan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ini doa kami, ini seru sembahyang kami, yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan kita menyanyi dari NKB 197 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh Tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku,
jemaat kekasih Tuhan, kita syukuri apa yang telah kita alami malam hari ini. Persekutuan yang boleh tercipta, kita percaya akan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan, saya percaya pula bahwa akan menopang dan menguatkan kita untuk senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya kiranya memberkati kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi himne Gereja Toraja. Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat untuk berteduh, untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Ibadah kita pada malam hari ini, kiranya yang mengikuti ibadah pada malam hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan dan selamat menjalankan aktivitas dalam seminggu sepekan. Dan mungkin ada penyampaian kembali dari keluarga, dan persilakan buat Bapak Yunus Mendila.